Di program Aiman, saudara, saya langsung menuju ke kediaman dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Ibu, langsung saja Bu, saya tanyakan bahwa hari ini kita mendengar ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ada pembatasan sosial berskala besar, ada pengaturan soal mudik yang kemudian jika keadaannya memburuk, tentu dihindari, ini akan ada darurat sipil, di mana darurat sipil kita tahu bahwa penanggung jawab komando tertinggi ada di pimpinan kepala daerah, Ibu sebagai gubernur. Bagaimana Ibu menerjemahkan pernyataan-pernyataan dari Presiden ini? Kebetulan kami koordinasi dengan Forkopimda sangat intensif. Kemarin kami baru melakukan rakor virtual. Kami, Pak Pangdam, Pak Kapolda, kemudian Bupati Wali Kota juga dengan Dandim, Kapolres, bahkan juga Danrem. Kami menyampaikan kemarin bahwa kita sudah harus bersama-sama melakukan kesiapsiagaan pada posisi misalnya kita masuk pada the worst scenario. Kita sudah harus menyiapkan contingency plan. Ini berdasar pada perluasan kabupaten kota yang sudah masuk kategori terjangkit, sudah makin meluas. Data-data ini kan tiap hari kami update. Oleh karena itu kesiapsiagaan dan kewaspadaan sesungguhnya sudah terkonfirmasi. Kira-kira dari awal Maret kita sudah rapat koordinasi intensif sekali dan kami menyampaikan bahwa update misalnya layanan-layanan yang bersifat kuratif. Layanan kuratif ini kalau tadi Mas Aiman menyampaikan Jawa Timur ada 75 rumah sakit. Ya. Mulai Sabtu kemarin itu sedang dilakukan ekstensifikasi dari rumah sakit yang memang ini adalah rumah sakit pusat infeksi. Jadi misal rumah sakit kayak PON gitu ya, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, ini rumah sakit pusat infeksi yang ada di UNER. Ini lantai 4, lantai 5, lantai 6. Insya Allah mulai Sabtu kemarin atas donatur 3 orang dari Jakarta kami mendapatkan support. Pertama akan disiapkan high care unit, HCU-nya mudah-mudahan ini terkonfirmasi 100 bed. Kemudian ICU ada 12 bed, ini adalah ekstensifikasi dari yang existing. Kemudian Rumah Sakit Dr. Sutomo insya Allah juga akan diperluas, ini proses sudah berjalan, mudah-mudahan besok sudah mulai bisa digunakan, karena Alhamdulillah kami sudah dapat ventilator, ini akan menjadi bagian dari penguatan layanan kami. Di Sutomo insya Allah sudah bisa dikembangkan sampai dengan 22 bed. Kemudian kami juga mengembangkan yang di Saiful Anwar dan di Rumah Sakit Haji. Yang saya sebut 3 terakhir adalah rumah sakit dalam koordinasi Pemprov. Kami sebetulnya punya gedung baru di Rumah Sakit Jiwa Menur. Gedungnya juga dengan desain yang cukup modern. Itu sudah disiapkan 112 bed dan bisa disupport atau koneksitasnya dengan para dokter ahli paru yang ada di dalam jaringan PINERE. PINERE adalah penyakit infeksi emerging and re-emerging. Ini yang kami harapkan. Pokoknya kami siap tenda sebelum hujan, tapi tentu kami berharap kalau tidak dipakai akan lebih baik. Kami total semua kira-kira 525 bed yang sudah dengan negatif pressure dengan atau tanpa ventilator. Ya, meskipun ada perkiraan, ada penghitungan, ada proyeksi yang disampaikan oleh narasumber saya sebelumnya, ia adalah Laksamana Muda Idewa Gede Nalendra, Kadiskes TNI AL di juga posisi Surabaya, meskipun ada 75 rumah sakit. Beliau insya Allah juga akan support kami. Iya, betul. Namun ada kekhawatiran jika angkanya semakin tinggi, sekarang sudah ratusan kalau tidak salah Bu ya di Jawa Timur. 91 yang positif. Mohon maaf, 91 yang hampir 100 yang di Jawa Timur ya, mudah-mudahan tidak mencapai angka 100 meskipun proyeksinya mungkin akan tercapai angka tersebut. Yang ingin saya tanyakan, Mas Aiman, alhamdulillah yang sembuh sudah 16 hari ini. 16, alhamdulillah, kita bersyukur. Bahwa ada kekhawatiran jika angkanya terus meningkat, maka 75 rumah sakit yang disiapkan tidak cukup, maka diusulkan ada seperti Wisma Atlet, katakanlah hotel yang dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat. Bagaimana Ibu menjawab ini?
Siap. Jadi sebetulnya yang tadi saya sampaikan, jikalau misalnya ada yang masuk di Rumah Sakit Menur, kami punya 112 bed. Itu yang sudah terkoneksi dengan tim peniri yang ada di Sutomo. Yang tadi juga saya sampaikan mulai Sabtu kemarin ekstensifikasi dari Rumah Sakit UNER. Kalau misalnya apa yang dikhawatirkan kemudian kita harus melakukan kesiapsiagaan, saya ingin menyampaikan bahwa di Madiun juga kebetulan ada rumah sakit Ndelopo, itu punya gedung baru, punya sampai dengan pemulasaraan baru, radiologi baru, akses jalannya juga langsung akses jalan raya. Artinya untuk pasien yang terkonfirmasi COVID positif kan memang tidak diperkenankan memasuki lorong yang dilewati oleh pasien umum. Ini sudah langsung akses jalan raya. Ini ada 100 bed di sana. Ini rumah sakit yang sama sekali baru gitu. Kemudian kita menyiapkan BPSDM. BPSDM saya sudah lihat sendiri, insya Allah fasilitasnya cukup. Dan saya cek tempat misalnya mereka kalau perlu nge-gym atau mereka harus olahraga dan seterusnya, ini siap 450 bed yang di Surabaya, 150 bed yang ada di Malang. Lalu ada Wisma Atlet 100 bed yang ada di Malang. Lalu Kabupaten Malang juga menyiapkan 200 bed. Saya ingin menyampaikan bahwa format dalam rapat koordinasi virtual yang kami lakukan dengan Pemkab dan Pemko, tolong mari kita bergotong royong menyiapkan ruang isolasi, menyiapkan ruang observasi. Jadi hari ini masing-masing misalnya Mas Aiman, ada yang terkonfirmasi datang, yang mudik dipercepat. Kira-kira sampai hari ini ada 51.900-an. Maka masing-masing koordinasi kami dengan kabupaten kota pastikan bahwa Pak Lurah, Pak Kades ini sudah terkonfirmasi sehingga mereka tercatat. Pastikan bahwa semuanya termonitor. Kemudian sudah masing-masing daerah, saya rasa mulai hari Kamis yang lalu, bahkan kalau ada yang datang dari Surabaya pun itu sudah harus melaporkan diri ke desa atau lurah setempat. Kemudian ada titik-titik yang harus dilalui, checkpoint di masing-masing daerah itu sudah dilakukan. Kemudian bahasa kami sangat soft, tertib physical distancing. Itu artinya menutup jalan. Pada jam tertentu, jalan tertentu juga sudah dilakukan. Jadi pola-pola ini insya Allah terkoordinasi, insya Allah bagus di Jawa Timur. Saya konfirmasi Bu, artinya tadi Ibu sampaikan bahwa ada 51.000 yang sudah mudik dari berbagai wilayah, termasuk juga di Jakarta, Jabodetabek yang menjadi pusat penyebaran pertama kali ke Jawa Timur. Termasuk dari PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dari luar negeri bahkan, baik. Mereka tetap akan diterima, namun dengan perlakuan khusus. Jadi mereka ini sudah masuk Mas Aiman. Meskipun kami juga sudah menghimbau mereka sudah masuk ke Jawa Timur. Kalau memang pekerja migran saya sampaikan tidak mungkin kita menolak mereka karena kalau sudah habis kontrak dengan majikan memang mereka harus pulang. Kita bersyukur bahwa ada Museum Puspenerbal di Juanda yang memungkinkan bisa memberikan ruang kami bisa melakukan observasi bagi pekerja migran Indonesia. Kami pernah dulu kira-kira 2 minggu lalu kita minta bahwa mereka harus diperiksa torak sampai dengan ronsen. Tapi bahwa kalau untuk diobservasi tinggal 14 hari rupanya memang harus pendekatan sangat khusus. Nah pada posisi seperti itu pendekatan-pendekatan kepada terutama mereka yang menjadi pekerja migran Indonesia ini harus dilakukan lebih soft dengan pendekatan-pendekatan yang lebih memungkinkan mereka bisa memahami bahwa mereka harus sehat, keluarganya juga harus sehat, maka kemudian mereka harus di ronsen, memastikan bahwa mereka sehat. Itu selain termalgan pasti cek suhu itu sudah wajib lah di mana-mana, kemudian semprot disinfektan itu juga sudah wajib lah di mana-mana. Kira-kira begitu. Terakhir Bu, tentu ada dilema. Ketika hari ini kita lihat misalnya di Jakarta saja aktivitas sepi, perdagangan kemudian tidak dilakukan, maka mereka tentu yang terfikir hanya kembali ke kampung halaman, katakanlah di Jawa Timur misalnya. Tapi kemudian ada bahaya yang kemudian bisa dibawa oleh mereka. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada warga Ibu yang mau mudik dipercepat, yang saat ini sudah mudik dan saat ini hendak berencana untuk mudik?
Pertama yang sudah mudik, saya panggil mereka. Kemudian saya tanya. Mereka bilang, Bu, kami ini jualan soto dan kami sudah jualan online. Tetapi marketnya itu rupanya turun drastis sampai tinggal 20%, nggak nutut dengan sewa kontrakan. Lalu apa yang disampaikan? Mereka bilang bahwa boleh Bu, kami ini jangan mencicil dulu. Jadi misalnya itu yang mereka sampaikan. Saya panggil langsung dari Lamongan, waktu itu ada 4 orang. Kemudian bagaimana yang sekarang ini mau mudik? Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus sehat, keluarga kita juga harus sehat. Maka saya mohon bersabar untuk tinggal dulu, jangan mudik di tahun ini. Kemudian saya ingin sampaikan, kami tadi pada saat ratas virtual dengan Presiden. Kemudian ada Gubernur DKI juga. Pak Presiden ingin memastikan bahwa juga Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jika kemudian ada warga kami, warga Jawa Timur, tadi juga sampaikan warga Jawa Tengah, juga Jawa Barat, yang sekarang tetap tinggal di DKI, maka kita minta tolong kepada Gubernur DKI untuk tetap memberikan social safety net kepada warga yang tidak mudik. Ini Pak Presiden juga memberikan stressing bahwa mereka juga harus tetap survive pada saat mereka mungkin punya penghasilan harian dan hari ini mereka tidak bisa jualan. Kami juga sudah membahas internal. Jikalau misalnya the worst scenario mereka ternyata memang membutuhkan misalnya support untuk sembako atau survivalitas hidup mereka harus terjaga, kami akan tetap memasukkan itu bagian dari social safety net warga Jawa Timur. Oke, jadi Ibu walaupun ada warganya di Jakarta misalnya atau Jabodetabek, maka itu diharapkan pemerintah Provinsi Jabodetabek atau pemerintah kota atau pemerintah kabupaten di Jabodetabek yang kemudian memberikan bantuan katakanlah, namun pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap untuk kemudian memberikan bantuan juga kepada orang-orang ini. Ya, jadi sebenarnya kami sudah menyurat kepada Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Timur yang ada di Jakarta. Memang kami menyampaikan beberapa SOP supaya mereka sebaiknya tidak meninggalkan rumah, mereka tetap tinggal di rumah. Kami sekarang sedang melakukan perhitungan, jikalau misalnya kemudian karena mereka penghasilannya adalah penghasilan harian, kita harus memasukkan itu di dalam paket social safety net. Kita akan mencoba koordinasi di titik mana misalnya kalau kita harus mengintervensi. Tapi tadi dengan segala hormat Pak Presiden juga menyampaikan akan memasukkan itu dalam paket social safety net pemerintah pusat. Baik, terima kasih jelas informasinya apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan kita bisa melewati badai corona ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan segera kembali ke informasi selanjutnya bersama dengan Ketua terpilih PB Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia terkait apa yang harus dilakukan dan kapan semua ini akan berakhir. Kami akan segera kembali saat lagi.